Apps 45. Semangat. Berdesis pelan, Sultan menggaruk kening dengan tubuh yang bersandar di pintu balkon. Satu tangan berada di mulut dengan selipan rokok yang menyala. Kembali melirik adik satu-satunya yang masih aja diam dengan menatap ponsel di tangan. Tentu ada foto Yuna di sana. Lo cowok, anjing. Cengeng bener, celetuknya. Greget banget lihat pangeran yang ngurung diri hampir 2 bulan ini. Beneran kayak nggak punya semangat hidup. Cuma diem di kamar baca tulisan Yuna sama natap foto Yuna. Nggak guna banget, nggak usah ngebacot deh. Lo nggak ngerti rasanya ditinggal pas sayang-sayangnya. Jat, gue udah katam soal sakit hati. Nggak usah ngegurui lo. Bacot. Kesal Sultan, melempar putung rokoknya keluar balkon. Pangeran melirik kakaknya yang terlihat marah. Hanya menghela nafas panjang, lalu kembali menatap foto-foto Yuna di galeri ponsel. Orang yang lo sayang masih hidup. Masih bisa lo kejar sampai ujung dunia. Ngapain lo ngurung diri kayak gini? Nggak guna, omelnya. Pangeran hanya mencebik lirih, tak pedulikan ocehan Sultan. Minta izin ke papa sana. Pindah sekolah di Jogja. Sekolah yang sama di sekolahan Yuna. Luluhin hatinya lagi. Perjuangin kalau emang beneran sayang. Bukannya ngerung diri kayak ayam angrem. Mendengar saran kakaknya, kedua mata pangeran berbinar. Mulai beranjak dari duduknya, turun mendekati Sultan, nonjok bahu sedikit kencang. Saran kakak benar. Segera ia berlari keluar dari kamar, menuruni tangga dengan sedikit terburu. Menghampiri papa dan mamanya yang sedang duduk ngeteh di depan TV. Kamu kenapa? Tumben keluar kamar. Tanya papa, menaruh cangkir teh di atas meja. Pa, izinin aku pindah sekolah ke Jogja ya. Pintanya mengiba dengan kedua tangan yang saling bertaut. Kening papa berkerut, menatap mama yang juga heran sama permintaan pangeran. Kenapa? Kok pengen pindah ke Jogja? Tanya mama yang masih bingung. Biar deket sama Yuna dong, ma. Mama berdesis pelan. Iya, kalau yang itu mama udah tahu. Tapi, kamu nggak bisa seenaknya pindah, Ran. Nilai kamu aja merah semua. Paling tinggi nilai bahasa Indonesia. Itu juga cuma 6, papa ngangguk dengan senyum miring, tuh, nilai jelek begitu mau pindah ke Jogja. Malu-maluin, udah pasti kamu nggak bakalan diterima di sana. Pak, rengeknya, mendekati papa, bersimpuh memeluk kaki papa dengan mulut yang manyun. Papa menghela nafas panjang, kembali bertatapan dengan mama. Lalu menatap wajah melas pangeran. Gini deh, papa bakalan ngurus pindah sekolah kamu ke Jogja, tapi ada syaratnya, jawab papa setelah berpikir beberapa menit. Mendengar itu, wajah pangeran sedikit berbinar. Apa syaratnya, Pak? Aku pasti akan berusaha. Buktiin ke papa, semester pertama ini, nilai kamu harus baik semua. Ya, minimal 9 lah. Jangan 5 kayak kemarin, pangeran menautkan kedua alis. Untuk yang ini, Ja sedikit ragu. Tapi, demi Yuna kan, dia beranjak, berdiri menatap kedua orang tuanya. Oke, aku akan buktiin ke papa. Setelahnya, cowok imut itu berlalu, kembali menaiki anak tangga. Kemudian masuk lagi ke kamar Yuna. Duduk di meja belajar dan mulai membaca buku. Yuna memantaskan diri di depan cermin kamarnya. Tersenyum menatap pantulan tubuhnya yang sedikit berisi. Seragam baru, putih abu-abu yang tentu masih sama seperti dulu. Mulutnya manyun, mendudukkan P** T di tepi tempat tidur. Munafik banget ya aku ini. Bermonolog sendiri. Pengen gak ada hubungan lagi sama keluarga Israel. Sampai aku balik ke Jogja karena pengen menjauh. Sampai di sini, semua fasilitas, makan, bahkan sampai pindah sekolah pun, yang ngurus juga papa. Yuna tambah cemberut, menjatuhkan tubuh ke kasur dengan menerawang jauh. Pak, andai bapak tahu kehidupan aku setelah bapak dan ibu nggak ada. Aku kasihan banget iho, Pak. Matanya mengembun, air asin menetes dari ujung mata. Klunting, ada chat masuk di ponselnya. Segera ia bangun, mengambil ponsel yang ada di atas nakas. Nanti aku hampiri, Yuna kembali menghela nafas setelah membaca pesan dari Wahyuni. Teman sekelasnya dulu, dan sekarang mereka akan kembali menjadi teman satu kelas. Memasukkan ponsel ke dalam tas, menyampirkan tas ke bahu, kembali ia menatap pantulan tubuhnya di cermin. Rasanya masih belum siap bertatap muka dengan orang-orang.
La masih sangat malu, menatap pantulannya sendiri pun sangat malu. Meraba tubuhnya yang terbalut kemeja putih, ada kaos putih yang membungkus tubuh sebelum kemeja putih itu. Ya, sampai seperti ini dia menutupi tubuhnya. Pak Seno menutup semua berita yang sempat beredar tentang penyekapan Yuna dan pembuatan video itu. Dan semua itu dia lakukan demi mental Yuna. Ya, sesayang itu mereka sama Yuna. Karena nyawa itu nggak akan bisa dibeli dengan banyaknya uang yang udah dikeluarkan. Non, sarapan dulu. Biar nanti belajarnya lancar, seru Biksari yang nyiapin sarapan di meja makan. Yuna menaruh tasnya di sofa ruang TV. Lalu menarik kursi di meja makan. Pak Abe mana? Baik, baru keluar. Bibik suruh dia beli minyak goreng sebentar. Yuna ngangguk, mendudukkan P** di kursi. Membalikkan piring, dengan cekatan Biksari mengambilkan nasi dan lauknya. Nanti biar aku berangkat sekolah bareng Yuni aja. Biksari menatap Yuna sebentar. Boncengan motor, Non. Yuna ngangguk, mulai memasukkan sesendok nasi ke mulut. Iya, nanti dia hampiri aku ke sini. Bibik ikut duduk di kursi depan Yuna, mengamati majikannya yang menikmati masakannya. Non Yuna udah baik-baik aja, kan? Tanya Biksari pelan. Yuna menghentikan kunyahan. Mengulas sedikit senyum. Nggak selamanya juga aku akan ngumpet, Bik. Udah hampir 2 bulan aku nggak pernah keluar dari rumah. Pasti juga tetangga udah pada ngomongin aku. Bibik menghela nafas sedikit lega. Saya ikut seneng kalau Non Yuna udah merasa lebih baik. Pokoknya, harus bisa ngelawan rasa yang timbul dari diri sendiri, Non. Ya, seperti yang sudah diinfokan. Kabar tentang kejadian itu nggak pernah menyebar. Udah ditutup rapat sama Tuan. Jadi, nggak ada yang tahu soal masalah Non Yuna dulu. Yuna meraih gelas yang udah berisi air putih, lalu meneguknya. Aku berdosa banget ya, Bik. Udah sok-sokan nggak mau ada hubungan sama keluarga papa. Nggak taunya, aku seperti nggak bisa hidup tanpa papa. Biksari mengelus lengan Yuna dengan senyuman. Dari dulu Tuan. Seno memang baik, Non. Makanya saya dan suami betah kerja sama Tuan. Semua orang akan mengerti keadaan Non Yuna kok. Terlebih Nyonya dan Tuan. Mereka itu sayang banget sama Non Yuna. Yuna mengusap embun yang hampir menetes. Iya, aku juga tahu, Bik. Tapi, kembali membuang nafas kasar dengan gelengan pelan. Aku takut, Bik. Bibik masih setia dengan senyumnya. Iya, Bibik paham kok. Semua butuh proses, Non. Non Yuna kuat. Pasti bisa melewati ini semua. Yuna gugup, berkali-kali membuang nafas kasar melalui mulut. Mencengkram erat tali tas yang nyampir di bahu. Yuni yang baru turun dari motor, mengerutkan kening melihat tingkah sahabat lamanya ini. Menepuk pundak Yuna, membuat Yuna sedikit terlonjak karena terkejut. Kamu kenapa, Nah? Sampai keringetan gitu? Herannya, Yuna kikuk, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Yun. Aku agak nervous. Yuni tertawa kecil, melingkarkan tangan ke lengan Yuna. Menyeret sahabatnya itu untuk berjalan menuju ruang guru. Kayak baru pertama kali kamu sekolah di sini. Nggak inget apa, kamu dulu juga sekolah di sini. Ngasih piala di sekolahan ini loh. Nah, Yuna masih sedikit kaku, sangat gugup. Tubuhnya bergetar, bahkan sampai keluar keringat dingin di kening. Nah, kamu sakit. Yuni menggenggam tangan Yuna. Cukup khawatir karena tangan itu terasa sangat dingin. Yuna merem dalam, mencoba untuk percaya diri. Menggeleng. Memaksakan senyum. Aku baik-baik aja, Yun. Ini, wajah kamu pucat. Ayo ke UKS dulu. Nggak nunggu persetujuan Yuna, Yuni menyeret tangan itu masuk ke UKS. Menyuruh Yuna untuk duduk di tepi ranjang. Setibanya di dalam UKS, Yuna menutup wajah dengan kedua tangan, membuang nafas berkali-kali melalui mulut. Berharap semua bisa mengurangi rasa takutnya. Siniin tangan kamu. Aku kasih minyak angin. Yuni meraih tangan Yuna, mengolesi minyak panas di telapak tangan itu. Perut kamu sakit nggak? Coba olesi juga. Menyodorkan botol minyak itu. Atau mau aku kerikin punggungnya? Tawarnya. Yuna geleng kepala. Enggak usah, Yun. Gini aja, nanti pasti baikan kok. Yuni membuang nafas kasar, meraih kursi dari plastik yang ada di dalam ruangan. Kamu, sebenarnya kamu kenapa? Nah, Yuna menggeleng cepat.
Enggak apa-apa kok, aku cuma grogi aja. Mendengar jawaban Yuna, kening Yuni berkerut. Grogi, meyakinkan yang didengar. Lalu tertawa kecil melihat anggukan Yuna. Seorang Yuna grogi. Haha. Detik kemudian Yuni menutup mulut, menghentikan tawanya. Apa yang bikin kamu grogi sih? Nah, lihat deh, penampilan kamu aja jauh beda dari kamu yang dulu. Kamu sekarang lebih cantik, kulit kamu juga jadi lebih putih, belum lagi. Orang tua angkat kamu yang punya segalanya. Nah, Yuna hanya tersenyum tipis. Andai sahabatnya ini tahu apa yang udah dialami. Teng, teng, teng. Bel tanda pelajaran akan dimulai sudah berbunyi. Yuni berpamitan untuk masuk ke kelas lebih dulu. Karena Yuna masih harus ke ruang guru untuk mengisi beberapa data. Asteris-asteris pangeran menghentikan motor tepat di samping motor milik Yuda. Melepas helm, sedikit mengulas senyum saat tatapan ketiga temannya yang belum lama mematikan mesin motor itu bertubrukan. Seperti biasa, ia mengacak rambut lebih dulu, lalu turun. Kedip, woi, gue emang ganteng, mentonyor kening Awan, membuat cowok bergigi gingsul itu hampir jatuh ke belakang. Awan mengelus kening bekas tonyoran pangeran. Lo kejatuhan ilham. Tumben banget ke sekolah. Miko ngangguk, tapi syukur deh kalau dia nggak jadi gila. Pangeran mencibir, menatap kesal ke Miko. Bacot. Yuda sedikit terkekeh, turun dari motor, mendekati pangeran. Dengan seenaknya dia nerempelin punggung tangan ke kening pangeran. Dan tentu langsung ditepis kasar oleh si pemilik kening, apa sih? Tangan lo bau tai, umpat pangeran. Setelahnya, cowok ganteng itu ngeloyor menuju ke kelasnya. Kelas yang baru tentunya, karena kali ini dia sudah berstatus kelas 12, ketiga cowok yang tak kalah tampan itu mengikuti langkah pangeran. Duduk di meja yang ada di deretan paling belakang, seperti biasa juga, Awan akan duduk di meja yang sama dengan pangeran. Tet, Miko memasukkan tas ke laci, begitu juga Yuda. Berdiri, menepuk bahu Awan dan pangeran. Mengkode. Untuk segera meninggalkan kelas dan nongkrong di tempat biasa mereka. Ran, ayo, ajak Awan saat menyadari temannya tak juga beranjak. Pangeran geleng kepala, mengeluarkan buku paket serta buku tulis. Kalian aja, gue mau belajar serius, hah. Jawaban pangeran membuat ketiga temannya cukup terkejut dengan wajah super cengok. Mereka saling berpandangan, menatap pangeran sangat tak percaya. Menit berlalu, ketiganya tetap meninggalkan kelas, membiarkan pangeran dengan perubahannya. The next day. Eps 46, Intan. Brengsek, geram Sultan, menggenggam erat ponsel saat teleponnya baru saja terputus. Merem dalam, mencoba mengatur emosi yang pengen banget nelen orang. La mengambil rokok, menyelipkan ke mulut, lalu menyalakan korek. Detik kemudian, kepulan asap menguar di udara. Kabar yang ia dapat dari anak buah tentang kaburnya Intan membuatnya mendidih. La berjalan menuju balkon, mencengkram erat besi yang menjadi pagar di balkon. Tersenyum miring, memutar otak untuk bisa menuntaskan dendam mendalamnya. Kembali mengambil ponsel yang ada di saku celana. Mencari kontak seseorang, lalu melakukan panggilan telepon. Halo, sapa seseorang di seberang sana. Gue butuh bantuan, ucap Sultan, kembali ia menyesap rokoknya. Sebutin, gue kirim video, entar kirimin ke nomor yang gue kasih. Terdengar tawa di seberang sana. Cece kakak, itu doang. Kirain mangsa buat gue eksekusi. Sultan terkekeh pelan. Belum saatnya. Mematikan telepon, seperti apa yang dikatakan tadi. Ia masuk ke menu galeri, memutar kembali video Naena yang tentu diperankan oleh Intan dan Gavin kala itu. Tanpa ragu ia mengirim video itu ke nomor Marisa, menyelipkan dua nomor yang akan menjadi target pemanasan. Asteris-asteris sementara di seberang sana, Intan baru saja pulang ke rumah. 2 bulan lebih ia berada di apartemen, tempat terkutuk untuknya. Karena di sana dia menjadi sandra, ini bukan sandra seperti yang dialami Yuna. Sultan si penyandra memperlakukannya dengan sangat baik. Hanya menghadirkan seorang lelaki untuk menidurinya seminggu sekali doang. Ingin banget membunuh wanita jalang ini, tapi dia masih ingat sama bayi yang ada di dalam perutnya. Makanya Sultan milih nyandra dulu dan mikirin ide yang lain. Sayang banget, sebelum ide itu dia lakukan,
Intan lebih dulu kabur membodohi seorang penjaga yang udah Sultan tugasin menjaganya dari pagi sampai pagi lagi. Intan, teriak mamanya saat Intan baru saja meneguk es asteris U yang udah disediakan oleh pembantu di atas meja makan. Santai dia menarik kursi, lalu duduk menanti pembantunya nyiapin makanan. Dengan tergesa Indri keluar kamar, menatap nyalang ke arah anaknya yang kini mulai menyendok nasi ke dalam mulut. "Intan, kamu hamil?" tanya sang mama dengan sedikit berteriak. Mendadak nasi yang hampir tertelan itu mampet di tenggorokan. Segera ia menuang air putih, lalu meneguknya cepat. Memang selama ini mamanya belum tahu soal dia yang berbadan dua. Mama ngomong apa sih?" "Elanya, nggak usah mengelak kamu." Mama menaruh ponsel di meja depan Intan. Di sana, sebuah chat dari nomor baru mengirim foto tespek dengan garis 2 serta video pembuatan bayi. Mama dapat ini dari mana?" tanya Intan dengan mata melotot. Diam-diam tangannya terkepal, karena dia yakin jika pelakunya pasti Sultan atau Pangeran. "Nggak penting. Jadi, 2 bulan yang katamu pergi disekap sama orang itu, aslinya kamu ngapain, Hen?" "Aku nggak bohong, Ma. Aku emang disekap sama." Kening Indri berkerut, menunggu anaknya mengatakan tentang penyekapan yang tadi sempat ia dengar dari mulut Intan. "Siapa yang sekap kamu? Kita buat laporan ke kantor polisi." Intan gelang kepala. "Nggak semudah itu, Ma. Orang ini ngancam aku, dia mau nyebarin videoin internet kalau sampai aku berani buat laporan." Mendengar jawaban Intan, wajah Indri sedikit gusar. "Kamu nggak lagi berbohong, kan? Ma, 2 bulan itu, aku emang disekap. Sebenarnya bisa aja aku kabur dan pulang, lalu ngadu ke Mama. Tapi dia selalu ngancam mau sebarin video ini ke internet dan semua teman-teman aku, Ma." Kedua tangan Indri mengepal. "Kamu juga kenapa sampai melakukan hubungan seperti ini, Tan? Kamu ini masih pelajar, nggak seharusnya kamu melakukan hubungan seks seperti ini." Indri geleng kepala, memilih mematikan ponsel, memijat pelipis. Pusing juga merasakan anaknya yang udah ada di pergaulan bebas begini. Astaga, memegangi dada yang jadi sesak. "Mama pikir udah cukup kakakmu aja yang dulu seperti ini. Tan, tapi kenapa kamu malah melakukan hal yang sama?" Keluh Indri yang mengingat jika Tiara pernah menggugurkan kandungan saat masih duduk di bangku SMA. "Nyonya, ada tamu." Mendengar ucapan pembantunya, Indri mengangkat kepala. "Siapa?" "Bik. Non Zia, temannya Non Intan." Tutur Bibik. Intan menatap Bibik dengan sedikit terbelalak. Tentu khawatir jika Sultan juga mengirim video yang sama ke nomor Zia. Mampus nggak sih? Cepat dia beranjak dari duduk, lalu berjalan menuju tangga. Pelacur, nggak usah kabur ya." Teriakan yang menghentikan langkah kaki Intan. Indri beranjak dari duduk, menatap dengan sangat terkejut melihat Zia. Yang dia tahu adalah teman baik anaknya. Wajah Intan berubah pias, memaksakan senyum ke Zia, pura-pura tak tahu apa-apa, "Itu akan lebih baik, kan?" Lo kenapa? Lama nggak ketemu, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu?" Zia menggerakkan gigi, berjalan dengan penuh amarah mendekati Intan. Dengan sangat cepat, rambut panjang yang masih sedikit basah itu ditarik kencang. "Au!" teriak Intan kesakitan, tangannya berusaha memegangi rambutnya. "Zia, lo gila ya? Lepasin. Lo yang gila. Dasar pelacur!" teriak Zia yang gak kalah kencang. Ini kalian kenapa sih? Aduh, bikin tambah pusing." Indri berusaha memisal kedua anak yang saling tarik rambut. "Bik, bantuin, Bik." Indri menarik Intan, sedangkan Bibik tergopok keluar dari dapur. Meninggalkan seduhan teh yang ingin dia buat. Cepat Bibik menarik Zia yang masih saja menarik rambut Intan. "Udah, stop kalian!" teriak Indri menatap Intan dan Zia bergantian. "Ajari anak tante ini, biar jadi cewek bener!" teriak Zia, menuding ke arah Intan. Intan terlihat cuek, sibuk membenarkan rambutnya yang berantakan. "Zia, ada apa sebenarnya? Jelasin dulu masalahnya, Yan main tarik-tarik begitu." Kesal Indri menatap Zia. Zia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan video panas pergulatan Intan dan Gavin yang beberapa jam lalu dia dapat dari nomor yang sama seperti di ponsel Indri. Mata Indri dan Intan sama-sama terbelalak. Indri menelan ludah yang tercekat, tentu malu melihat video anaknya seperti itu. Sebentar,
Apa hubungan kamu dengan video Intan itu? Bukannya di sana nggak ada kamu. Kenapa kamu marah sama Intan? Cece kakak, cowok dalam video ini pacar aku, tante. Jelas Zia dengan sedikit menekan kata-katanya. Dan aku baru tahu kalau ternyata mereka berdua udah mengkhianati aku sejak lama. Jadi, anak tante ini, emang pelacur kelas internasional. Geram Zia, kembali menuding wajah Intan. Kembali pula Zia menyerang Intan, menarik dress yang Intan pakai, sampai dress itu hampir sobek. Zia, kelakuan lo udah mirip orang gila. Seru Intan yang gak habis pikir sama barbarnya Zia. Lo lebih gila, brengsek. Tega-teganya lo ngelakuin kayak gitu sama Gavin. Padahal lo tahu, gue sama Gavin itu pacaran. Lo jadi temen curhat gue selama ini, otak lo di mana sih, Tan? Nyesel banget pernah kenal manusia kayak lo. Zia terlihat sangat frustasi, air matanya menetes merasakan sakitnya dikhianati oleh dua orang yang ia percaya. Sedangkan Intan terlihat sangat santai, mencebik menatap Zia. Tak ada wajah sesal di sana. Gue nggak pernah rebut Gavin dari lo. Gavin sendiri yang datang dan bilang cinta ke gue. Introspeksi dong, Zi, kenapa pacar lo sampai kayak gitu? Ngacalah, kurang lo itu apa? Malah nyalahin gue. Punya otak tuh buat mikir, bukan cuma pajangan doang. Mending lo pulang deh. Lo kesini juga nggak ada guna. Gue nggak bakalan lepasin Gavin, kita ini saling membutuhkan. Mendengar ucapan Intan, Zia sangat terkejut. Hanya bisa geleng kepala dengan rasa yang sudah tak bisa ia gambarkan. Nggak ngangka banget. Sumpah, wajah penuh kekecewaan itu sangat jelas terlihat. Lo tahu secinta apa gue ke Gavin, Tan? Yang cinta akan kalah sama yang paling dibutuhin. Udahlah, gue capek, mau istirahat. Mending lo pulang. Zia mengelap kasar pipi yang basah. Oke, mulai hari ini, gue akan lupain kalau pernah punya temen Elo. Dan gue sangat berharap, lo akan dapat balasan yang lebih sakit dari apa yang gue rasain sekarang. Baik, tak peduli apapun lagi, Zia berbalik, melangkah keluar dari rumah Intan. Intan menghentakkan kaki dengan sangat kesal. Kacrut, pakai ngedoain segala. Indri menarik lengan Intan, membuat anaknya menghadap ke arahnya dengan paksa. Cowok yang di video itu, pacarnya Zia. Tanya mamanya memastikan. Intan menyentak nafas kasar. Mengalihkan pandangan, mengibaskan tangannya hingga terlepas dari cekalan sang mama. Udah deh, Ma. Mending menama hapus videonya. Aku capek, mau istirahat. Cepat Intan menaiki tangga, sedikit berlari untuk sampai ke kamarnya. Sesampainya di kamar, dia mengunci pintu. Membiarkan mamanya mengetuk pintu dengan omelan di depan kamar. Duduk di tepi tempat tidur, menyugar rambut beberapa kali dengan sangat frustasi. Ash! Dasar Sultan sialan. Berdiri, mondar-mandir mencari ide untuk menghentikan aksi Sultan berikutnya. Dederetete. Dederetete. Ponselnya di atas meja berdering cukup nyaring. Pelan, Intan menyambar ponsel, keningnya berkerut mendapati nomor yang tak dikenal terpampang di layar utama. Halo, sapanya seraya menempelkan ponsel di telinga. Gimana surprise dari gue? Lo, udah nikmati. Suara seorang lelaki yang Intan tahu siapa dia. Kak Sultan, lirihnya. Ya, ini gue, helaan nafas panjang yang udah pasti disertai kekahan kecil. Nanti malam pukul 7, kalau lo belum balik, gue pastiin video lo yang ada di apartemen sama bapaknya yang tadi itu. Kembali kekahan Sultan membuat darah Intan mendidih. Bakalan gue kirim ke anak dan istrinya, Maybe. Tut, Kak. Halo, Kak. Menatap ponselnya yang sudah menghitam. Telepon diputus sepihak. Ark, brengsek. Lama Intan berdiam di kamarnya, berpikir keras agar tak terjerat dalam permainan Sultan. Setelah menemukan ide, ia mulai berkemas. Memasukkan beberapa helai baju, kartu debit dan yang lainnya. Keluar dari kamar sudah dengan tas ransel dan pakaian yang sedikit tertutup. Indri yang duduk di sofa ruang TV, berdiri, cukup bingung melihat Intan yang terlihat akan pergi. Kamu mau kemana? Ma, aku mau ke rumah nenek. Intan menatap jam yang melingkar di lengan kiri. Aku pamit ya, Ma. Pamitnya. Indri mengejar langkah Intan, mencekal lengan anaknya. Tentan, kenapa pergi tiba-tiba? Kamu menghindari apa? Ma,
keadaan aku terancam. Mama harus rahasiain keberadaanku. Siapa saja yang nanyain aku, jangan kasih tahu, Ma. Kening Indri berkerut, sungguh dia nggak paham. Intan, Mama makin bingung. Kenapa kamu seperti buronan polisi begini? Sebenarnya, masalah apa yang kamu hadapi? Kalau kamu hamil, kita tinggal ke rumah Gavin untuk minta pertanggungjawaban. Semuanya beres. Soal Zia, kita bisa pikirkan itu nanti. Karena bayi dalam perutmu lebih penting, Intan geleng kepala. Ini lebih parah, Ma. Mama kenal sama pangeran, kan? Indri ngangguk, jelas dia mengenal pangeran. Karena setaunya, Intan menjalin hubungan dengan cowok tampan itu. Pangeran gak terima aku putusin, dan lebih milih Gavin. Dia hampir bunuh diri, kakaknya gak terima aku bikin adiknya frustasi, makanya kakaknya nyebarin ini semua, Ma. Kedua mata Indri membola, sangat terkejut dengan apa yang Intan katakan. Pangeran, dari keluarga terpandang, bahkan dia sendiri sangat mengenal sosok Dina dengan baik. Apa yang mau Sultan lakuin ke kamu, sayang? Tanyanya dengan sangat khawatir. Intan meneteskan air mata, wajahnya berubah sedih. Dia nyuruh satpam buat menyetubuhi aku, Ma. Hiks. Hancur banget saat ingat kejadian kala itu. Begitu sadar, dirinya sudah dalam keadaan telanjang, dan ada satpam yang dengan seenaknya menyetubuhinya beberapa kali. Apa? Seru Indri dengan sangat terkejut. Intan masih dengan tangisnya. Aku nggak bohong, Ma. Aku difitnah, Sultan yang udah buat aku seperti ini. Sampai dia ngirim itu ke Zia. Padahal, semuanya cuma editan. Itu enggak benar. Tapi, di depan Zia tadi aku sengaja bilang kayak gitu, karena Sultan bakalan celakain teman-teman dekatku juga, Ma. Aku lakuin itu demi kebaikan Zia dan Gavin. Kedua mata Indri berkaca, tentu percaya sama apa yang dikatakan Intan. Dia geleng kepala membayangkan anaknya disetubuhi oleh satpam beberapa kali. Mama akan laporin ini ke polisi. Kamu harus dapat keadilan. Intan geleng kepala, memegang kedua lengan Indri. Jangan, Ma. Please, nggak usah. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Mama atau Kak Tiara. Aku minta ke Mama, kalau Mama dapat kabar apapun itu, semuanya hanya rekayasa, Ma. Dan aku pastikan, pengirimnya adalah Sultan, kakaknya pangeran. Mama bisa bicarain ini sama Tante Fatma, Mama minta bantuan ke Tante Fatma, karena ini juga menyangkut Gavin, Ma. Anaknya Tante Fatma. Penjilat atau apa sih sebutan yang cocok buat Intan? Cece kakak, lemes nih mulut. Indri ngangguk, menghapus embun yang hampir menetes di pipi. Mama akan bicarain ini sama Fatma. Di dasar hatinya, Intan tersenyum menang. Setidaknya, ada yang bisa ia andalkan. Later. Apps 47. Awalnya memang sangat nervous, gugup, sampai keringat dinginnya keluar terus. Tapi melihat bagaimana tanggapan semua teman-teman padanya, Yuna sedikit merasa tenang, berusaha meyakinkan diri sendiri untuk lebih percaya diri lagi. Astaga, nah, sumpah, kamu beda banget sama yang dulu. Dich, iri deh. Cantik banget kamu sekarang kamu kelihatan modis banget, Tania. Vera dan Mawar nyamperin Yuna saat guru sudah pergi dari kelas. Mereka bertiga menatap kagum ke Yuna yang kini memaksa untuk tersenyum dan membuang rasa malu serta takut yang selalu dengan tiba-tiba muncul sendiri. Heh, biasa ajalah lihat Yunanya. Kalian lihatnya kayak lihat Mama Dede. Sembur Yuni yang duduk satu meja sama Yuna. Tangannya menyapu wajah Vera dengan kekahan kecil. Yuna menoleh, sedikit melotot. Dich, masa nyamain aku sama Mama Dede sih, Yun? Mawar gantian menyapu wajah Yuni. Iya, noh. Si Yuna lebih kinyis. Mata kamu katarak, Yun. Yuni tergelak, sampai menutup mulut yang tertawa dengan kata-katanya sendiri. Iya deh. Sorry. Aduh perutku sampai kram karena ketawa. Kalian gak lagi kembar kayak buah pinang dong. Tania menuding Yuni dan Yuna yang memang sama-sama mungil. Yuni mendekik. Tahu, pasti mau ngeledekin aku, memanyunkan bibir ke Tania. Dan mereka semua tertawa oleh gurauan recehnya. Di saat bercanda seperti itu, Yuna bisa ikut tertawa, melupakan semua ketakutan dan traumanya dulu.
Sementara di pojok kelas, tepatnya di meja belakang, Wahyu mengarahkan kamera ponsel ke arah Yuna. Mencuri foto gadis mungil yang memang kali ini jauh berbeda itu. Tersenyum, tanpa ragu dia mengirim hasil jepretannya ke nomor Arga yang kebetulan nggak masuk beberapa hari ini. Nah, ceritain dong. Hidup di Jakarta kayak apa? Tania kepo dengan mata binarnya. Mupeng kamu, Tan, Yuni mentonyor kepala Tania. Iya iho, padahal di sini juga nggak pedesaan. Pasti juga mirip-mirip di sinilah. Iya kan, nah, sahut Mawar. Yuna masih tersenyum, mengeluarkan buku tulis yang masih baru. Aku kasih tahu ya, hidup di Jakarta itu nggak enak. Aku lebih suka hidup di Jogja. Vera mendekik. Masa sih? Nah, tapi kata ponakanku itu, di sana hidupnya enak banget. Tiap hari dia fun mulu. Tania ngangguk. Iya, iho. Aku aja pengen banget hidup di Jakarta. Malah rencananya, abis lulus ini, aku mau ambil kuliah di Jakarta. Yuna masih tersenyum kalem. Nasib setiap orang kan beda-beda. Mawar sedikit mendekat. Orang tua angkat kamu. Galak ya? Nah, tanyanya pelan. Iya, katanya kamu kan diangkat anak sama orang kaya. Nah, mereka galak ya, sampai kamu nggak betah tinggal di Jakarta. Tania ikut penasaran. Vera dan Yuni juga menatapnya serius, membuat Yuna menghela nafas sedikit panjang. Lalu geleng kepala. Enggak kok, mereka itu baik. Baik banget malah. Aku nggak pernah dibiarin ngelakuin pekerjaan apapun di rumah. Sehari aja, aku dikasih uang jajan 200.000. Padahal kalian tahu sendiri kan, kalau di sini dulu, aku nggak mesti jajan. Dah gitu, tiap minggu diajakin mama belanja ke mall, ke salon, belum ke cafe dan tempat-tempat lain. Yuna menceritakan kedekatannya dulu sama Dina. Nggak kerasa, kedua mata berembun mengingat wanita yang berstatus mama mertua. Ya, mereka memang baik, dan sudah melekat di hati Yuna. Membuatnya rindu ingin bertemu dan kembali mengulang kedekatan. Yuna mengusap embun yang hampir menetes. Membuat Yuni mengelus lengannya. Kayaknya kamu deket banget ya sama mama angkatmu, ucap Yuni dengan masih mengelus lengan Yuna. Jadi pengen deh diangkat anak sama orang kaya. Celetuk Mawar. Vera langsung mentonyor kepala Mawar. Hidupmu lebih beruntung, War. Bapak sama ibu kamu sehat walafiat loh. Bentar deh, kata si Arga, kamu punya saudara lelaki di Jakarta. Nah, gini maksudku, anaknya orang tua angkat kamu ini, dia punya anak cowok, terang Yuni menjelaskan yang ditanyakan. Yuna ngangguk, membenarkan. Iya, anaknya mama sama papa ada 2, cowok semua. Iya, yang dulu nabrak bapak sama ibunya Yuna kan anak cowoknya si orang tua angkat Yuna. Bener nggak? Nah, tanya Tania meyakinkan berita yang beredar. Santai Yuna ngangguk. Menghela nafas lagi, mengatur emosi yang kini mulai terpancing. Membicarakan pangeran, ada bagian dari dirinya yang merasa begitu semangat. Cowok tampan itu membuatnya merasakan bahagia serta penderitaan secara bersamaan. Dia baik nggak? Nah, tanya Vera kemudian. Yuna kembali tersenyum, mengingat kejailan pangeran yang selalu mengganggunya saat belajar. Dia yang tiba-tiba masuk dan ngerecoki ketenangannya di kamar. Kecemburuan pangeran saat melihat kebersamaannya dengan Awan. Lalu, mancing bareng, dan ternyata seorang pangeran takut sama ulet. Yuna tertawa sendiri, membuat keempat temannya nabok dengan senyum menggoda. Malah ketawa sendiri. Jangan-jangan nih ya, Yuna sama saudara angkatnya itu, ada hubungan hati. Makanya nih bocah ketawa sendiri ngingat itu cowok. Tampan gak sih? Tanya Mawar yang emang paling kepo. Aku pernah lihat lo, celetuk Yuni. Lihat di mana? Kamu ketemu sama cowok itu. Tania ikutan kepo. Yuni geleng kepala. Enggak ketemu sih, tapi aku pernah lihat dulu pas sebelum Yuna diboyong ke Jakarta. Mereka pernah main ke pantai. Menatap Yuna yang ikut dengerin cerita. Iya, kan, nah. Itu kan, yang jadi saudara angkat kamu. Yuna ngangguk, membenarkan. Iya, dia yang jadi saudara angkatku. Tinggal satu atap. Mawar memegangi kedua pipi dengan binar seneng. Aku nggak bisa bayangin deh. Punya saudara cowok ketemu gede. Tinggal serumah, kayaknya bakalan ada cinlok gitu. Vera terkekeh,
mentonyor kepala Mawar. Pade kamu kan yang jual cinlok. Mawar manyun, balik nonyor kepala Vera. Itu cilok, bukan cinlok. Cinta lokasi maksud alku, Ver. Tania menarik kecil tangan Yuna. Kamu ada foto saudara kamu ini enggak? Nah, aku jadi penasaran nih. Yuna terkekeh kecil, menerawang, mengingat wajah pangeran yang tentu melekat banget di ingatan. Senyum imut yang disertai tatapan jahil tapi ada cinta di sana. Dia yang pakai hoodie, lalu celana bolong-bolong. Tiba-tiba rindu itu menyergap, membuat Yuna kembali tersenyum, bahkan tertawa kecil mengingat kebersamaannya bersama suami sahnya. Ya ampun, nih bocah ya, ditanya bukannya ngejawab, tapi malah ketawa mulu. Keknya emang bener deh, guys. Dia punya hubungan hati sama si saudara angkat. Yuni geleng kepala melihat Yuna yang kini menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Yuna menahan untuk tak tertawa, walau kedua pipi terasa memanas karena merasa bahagia mengingat sosok pangeran. Enggak kok, enggak. Jadi saudara angkatku itu jauh dari kata sempurna. Keempat temannya mendekik dengan raut penasaran. Tania menyangga kepala dengan satu tangan. Gimana sih maksudnya? Nah, aku malah nggak ngerti. Yuna menarik anfas dalam, mengingat kembali sosok pangeran. Dia itu bodoh, ya lebih tepatnya on. Nggak pekaan, jahil. Kemarin aja dia peringkat 1 paling belakang. Kerjaannya bolos terus. Paling 1 semester masuk ke kelasnya cuma 2 kali. Itu juga nggak ngikuti pelajaran lo. Cuma duduk lalu tidur. Kalau malam, ngeluyur terus kerjaannya, dah gitu. Perokok. Papa sama mama aja sampai kesel negur bocah itu. Vera menegakkan duduk. Dich, itu cowok kok nggak ada menariknya ya? Iya, iya. Masih mending Arga kemana-mana, nah bener, sampai sekarang si Arga nungguin kamu loh. Bertekad banget dia, pengen kuliah ke Jakarta. Buat bisa bareng lagi sama kamu. Dan gak taunya, kamu malah balik ke sini. Pasti itu anak seneng banget lihat kamu balik lagi. Belum lihat kamu yang jauh lebih cantik. Dah pasti si Arga pengen deket terus. Iya, aku dukung banget kamu sama Arga. Yuna tersenyum, mengingat terakhir kali dia ketemu sama Arga. Dan di sana ada pangeran juga. Ungkapan cinta yang waktu itu cukup menyentuh, tapi belum sempat ia jawab. Mungkin gak sih, dia minta cerai ke pangeran dan jalin hubungan sama Arga. Asteris-asteris pangeran mengemasi buku-buku yang tadi dipakai untuk mengikuti pelajaran. Menatap ketiga temannya yang ternyata memperhatikannya cukup aneh. Kalian kenapa? Tanyanya tak mengerti. Melanjutkan berkemas untuk pulang. Jelasin deh. Lo kenapa sih, Ran? Kita khawatir lo, celetuk Miko. Kening pangeran berkerut. Maksudnya, jelasin soal apa? Awan menatap lebih lekat. Sebulan ini lo jadi anak pendiam, bawa buku kemana-mana. Nggak pernah lagi ikut ngeband, apalagi nongkrong kayak biasanya. Belum lagi lo yang mainnya ke perpus, bukan lagi ke rooftop. Apalagi ke kantin. Sama sekali lo nggak pernah nginjak kantin. Sahut Yuda. Gue tahu lo terluka karena kepergian Yuna. Tapi yang nyiksa diri kayak gini juga, Ran. Kita nggak tega liatnya. Kembali Awan berucap. Ini bukan lo banget, men. Miko menepuk bahu pangeran. Come on. Wanita di dunia ini ada banyak. Yuda kembali berucap. Pangeran hanya menyunggingkan senyum. Gue cuma mau ngejar Yuna. Dan gue bakalan pindah sekolah ke Jogja. Ketiganya diam dengan kening berlipat, bingung tentunya. Pangeran berdiri, menyampirkan tas ke bahu. Gue bisa pindah ke sana kalau nilai gue semuanya 9. Jadi, ini adalah usaha yang gue lakuin buat kembali kejar Yuna. Menepuk bahu ketiga temannya bergantian. Gue minta dukungannya ya, Nap. Setelahnya, cowok imut berwajah tampan itu ngeloyor keluar dari kelas. Menyisakan ketiga temannya yang bengong dengan perubahan pangeran. 好き、白焼きとかわさび醤油とかさ、山椒が好きかも。焼き鳥とかうなぎ、タレが勝っちゃうのがわかる。なるほど。わさびで白焼き。いや